pada saat itu untuk kawasan kota kecil. Kalau omset kira-kira mungkin bersihnya mungkin sekitar 200.000 sehari mungkin ada ya, kalau di yang tertingginya. Oh, kalau dari iklan mulai biasanya 600.000 sampai 1 jutaan sehari kalau saat ini. Ya, untuk spend iklan itu waktu itu sekitar 0,5 miliar lah kalau dibilang. Kalau waktu itu ya 2023, tapi kotor ya, secara kotor. Sampai sekarang juga masih iklan, udah hampir 1 miliar sih sekarang. Kita belum ada yang klaim bahwa ini nggak enak, belum ada. Nggak enak Pak, minta uang kembali, nah belum ada itu. Dari 5.000 lebih itu. Nah dari situ saya makin pede, makin berani, dan kita terbuka. Kalau memang nggak enak kita kembalikan uangnya. Tapi belum ada sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Acebeli, atau biasa saya di online itu saya pakai nama Heru Abu Malik. Malik itu nama anak saya. Aslinya saya dari Bangka, tetapi sekarang rumah saya itu di Palembang. Saat ini sedang di daerah perbatasan Surabaya Sidoarjo. Di tempat saya sekarang fokus untuk kelas offline di sini. Usaha saya saat ini yaitu di bidang pelatihan online dan offline, yaitu di pelatihan untuk pembuatan kue pukis yang berbeda daripada umumnya, yaitu kue pukis yang ciri khasnya itu dia itu mekar, empuk, berhari-hari tanpa pengawet, tanpa ada tambahan yang membahayakan dari sisi kesehatan. Jadi awalnya saya 2 tahunan awal itu kita masih online. Setelah kita kaji lagi, ada permintaan yang banyak untuk kelas offline. Jadi dalam 2 bulan terakhir ini kita udah buka kelas offline juga. Yang pertama kita buka di Bekasi, sekarang kita pindah lagi ke Surabaya karena permintaan sini cukup banyak. Nah, tapi tetap kita lanjutkan juga yang kelas online-nya berbarengan dengan kelas offline. Pertama-tama saya bisa buka kelas ini kan awalnya itu dari pas zaman COVID, Pak. Awalnya itu saya jualan, laris. Nah, di saat COVID itu kita kan disuruh lockdown tuh, Pak. Dari situlah awalnya munculnya kelas online pukis ini. Karena saya nggak ada penghasilan waktu itu, lockdown, nggak boleh jualan. Akhirnya saya terpikirkan untuk kelas online pukis ini dan untuk membantu juga orang-orang yang terdampak COVID. Karena pada saat itu kan sisi bisnis makanan itu tetap jalan, Mas, dari segi di online-nya. Akhirnya sampai udah tercebur di sana, udah tersibukkan di sana dengan ribuan alumni saya. Jadinya udah kalau untuk ekspansi ke lain dengan bikin gerai itu udah sibuk saya, Mas. Alumninya udah ribuan dan itu harus saya bimbing terus secara online dan offline sekarang. Nah, itu jadinya nggak cukup waktu saya untuk mengatur kalau jualan langsung. Jadi saya fokuskan diri saya untuk membantu orang-orang untuk jualan pukis. Kalau untuk di kota kecil, bukan di kota Palembangnya, di kabupaten yang penduduknya sedikit, jadi omsetnya untuk di daerah itu cukup memuaskan, Mas. Untuk apalagi untuk saya waktu itu baru mulai buka di situ, akhirnya udah banyak langganan dari berbagai suku. Nah, dari situ saya terfikirkan bahwa kue ini diterima oleh berbagai kalangan itu, Mas. Kalau waktu itu ya, sehari lakunya bisa 2 kilo tepung lebih pada saat itu untuk kawasan kota kecil. Kalau omset kira-kira mungkin bersihnya mungkin sekitar 200.000 sehari mungkin ada ya, kalau di yang tertingginya. Ya, saya sebenarnya dulu kuliahnya di teknik informatika, tapi nggak selesai. Terus lanjut pindah lagi ke ekonomi, akuntansi sampai selesai. Terus kerja 1 tahunan. Nah, terus saya nggak cocok di situ. Saya buka usaha fotokopi di daerah saya dan saya kurang cocok di situ usaha fotokopi itu. Jadi saya terpikirkan untuk cari-cari usaha apa gitu yang kiranya bisa saya lakukan. Akhirnya saya cari-cari di Google, searching usaha yang paling mudah untuk dimulai kayak usaha kuliner. Jadi di situ saya otodidak belajar riset resep itu dari situ, Mas. Saya coba, saya tes sampai beberapa kali coba itu. Akhirnya terciptalah resep yang sampai sekarang saya pakai. Risetnya kurang lebih 2-3 bulan kalau salah. Awal-awal hasil pengetesan riset itu saya tes pasar. Setelah tes pasar, baru berani jualan. Cukup banyak perjuangan kalau untuk mulai usaha ini. Awal-awal kan saya belum tahu namanya digital marketing. Jadi awal-awal itu saya secara manual aja, Pak. Promosi ke grup-grup. Awal-awal itu cuma satu itu masih syukur udah ada yang ikut satu, karena promosinya secara manual dan kita belum dikenal karena belum ada testimoni kan.
Nah, pada saat itu perjuangannya itu. Yang pertama itu dari sisi kita belum dikenal, yang kedua harganya belum bisa agak tinggi karena orang belum percaya, jadi waktu itu harganya cukup murah kursusnya. Di bawah 100.000 waktu itu dan sistemnya belum terbentuk. Yang memotivasi saya itu jadi untuk membantu orang juga, untuk usaha. Sampai sekarang sudah banyak itu alumni saya. Dari Jawa Timur juga banyak yang alumni yang sampai 3 cabang, 2 cabang, sampai belasan kilo sehari ada embernya besar-besar. Rata-rata mereka pemula semua, karena mereka benar-benar berjuang dari awal. Dan bukan dari orang yang berkecimpung di kuliner juga, dari segala lini biasanya. Orang-orang nggak ada basic masak, nggak ada beres kue, itu bisa sukses juga. Kalau alumni saya nggak bisa sebut pastinya, tapi di atas 5.000 orang. Seluruh Indonesia dan ada di berbagai negara, Pak. Rata-rata orang Indonesia yang merantau, TKI biasanya, Pak. Rata-rata di Malaysia itu, orang Malaysia sendiri ada, Pak, yang di Malaysia yang udah sukses. Orang Malaysia asli, ikut kelas online dari kami. Nah, dia konsultasi di situ, ikut, diterjun, jualan di situ sudah rame, Pak. Karena Pukisnya itu hampir nggak ada saingan kayak di Malaysia itu. Cuma orang Malaysia tahu Pukis. Termasuk yang sukses itu yang di Malaysia itu. Dia alumni online udah banyak yang terjual itu. Dan juga dari Eropa juga, dan dari kalangan orang-orang di sana. Pernah ada saya laporan dari alumni itu karena dia dikerja di Kedubes yang di Eropa. Nah, itu dibagikan kepada orang di situ untuk acara Kedubes. Nah, itu ternyata diterima di situ, Pak. Diterima Pukis saya, resepnya. Dan juga ada yang di hotel, seorang chef. Dia bikin dari resep kami untuk disajikan untuk tamu hotel. Nah, itu juga validasi dari resep kami yang alhamdulillah bisa diterima di berbagai negara. Nama kelas saya sekarang kursus Pukis Dunia Fana. Momentum yang menjadi daya leverage dari kursus ini, waktu itu saya belajar digital marketing. Jadi saya mulai 6 bulan setelah buka kelas, saya mulai belajar Facebook Ads, iklan di Facebook dan Instagram. Nah, itu saya ikut berbagai kelas untuk belajar ngiklan itu, Mas. Nah, di situ saya mulai naik, mulai akhirnya banyak peserta dari situ, Mas. Dari iklan Facebook. Oh, kalau dari iklan mulai biasanya 600.000 sampai 1 jutaan sehari kalau saat ini. Tapi saat ini kita agak direm sedikit nih, karena kita lebih fokus ke kelas offline sekarang. Jadi kelas offline ini pesertanya banyak alumni yang online, Pak. Alumni yang online dia pengen lebih mendalami, jadi ikut yang offline. Ada juga peserta yang dari bukan alumni online, ikut juga. Ya, untuk spend iklan itu waktu itu sekitar 500 miliar lah kalau dibilang. Kalau waktu itu ya 2023, tapi kotor ya, secara kotor. Sampai sekarang juga masih iklan, udah hampir 1 miliar sih sekarang. Dari 2003 sampai sekarang. Pertama dari sedikit-sedikit tuh, Pak. 1 juta diputar kan ada keuntungan. Marginnya kita putar lagi, sampai akhirnya putar-putar dari yang ikut kursus, sampai akhirnya segitu. Tapi itu dalam jangka waktu 2-3 tahun ini ya. Jadi totalnya semua. Alhamdulillah masih aktivitas iklan masih oke. Cuman memang nggak seramai yang waktu itu. Karena udah cukup banyak yang ikut, nah tapi tetap masih profit dan kita tetap iklankan untuk semakin banyak membantu orang. Tujuannya termasuk itu untuk membantu orang untuk belajar usaha yang benar-benar detail gitu, Mas, ngajarinnya. Karena banyak kan kasihan itu orang belajarnya di YouTube, sedangkan YouTube itu banyak kan nggak benar gitu, Mas. Orangnya yang bikin itu nggak benar jualan, nggak benar dites rasanya, jadi dari YouTube itu sering banyak gagal, nggak bisa konsultasi. Nah, di situ fungsi kelas online dan offline itu di situ, Mas. Saya membantu orang agar jangan terhabis modal dan tenaga untuk belajar di sembarang tempat yang nggak jelas, nggak detail gitu, Mas. Akhirnya habis tenaga aja. Ya, benefit yang sangat bisa dilihat itu dari kelas offline dan online itu. Kalau kelas offline itu kita garansi pasti bisa bikin hari itu juga. Kita garansi bisa bikin Pukis yang mekar, enak, empuk, dan bener-bener bagus hari itu juga di ruangan prakteknya. Karena langsung saya bimbing secara privat bisa atau bergrup 6 orang maksimal. Biar nggak terlalu banyak orang jadi terfokus ngajarnya. Kalau online kan tergantung orangnya. Kalau dia mau praktek, makin cepat bisa. Kalau dia ngulur-ngulur waktu, nah itu kan jadinya nggak bisa-bisa itu. Kalau offline langsung datang sini, langsung dibimbing, langsung kita praktek, pasti bisa hari itu juga.
kami bisa dibilang kursus pukis yang paling banyak garansi, Mas. Yang bukan garansi kosong, tapi garansi yang benar-benar kami jaga. Salah satunya itu garansi uang kembali 100% jika resepnya nggak enak setelah praktek dengan benar sesuai petunjuk dan yang kami kasih. Terus juga garansi empuk, garansi pukisnya bisa mekar, garansi anti amis, kuenya anti amis, terus garansi uang kembali jika saya nggak menjawab konsultasi gitu, Mas. Misalnya ada konsultasi, saya nggak jawab tanpa alasan gitu. Kecuali kalau terlewat misalnya, saya nggak kebaca gitu. Terus garansi yang paling penting juga, garansi jika resepnya nggak detail. Karena banyak kursus yang lain, biasanya itu ada oknum yang merahasiakan resep. Adanya, terutama yang di YouTube tadi biasanya itu resepnya nggak sesuai. Makanya itu sangat tidak amanah orang yang nggak memberikan secara detail itu, Mas. Ada yang disembunyikan, yang itu merugikan, zolim dengan orang. Apalagi orangnya udah bayar nanti. Itu garansi yang kami kasih, sangat berani dipertanggungjawabkan. Dan juga dari testimoni dari alumni kami itu, dia ada membandingkan dengan kursus kue dari yang udah terkenal. Nah, itu banyak yang testimoni lebih enak dari punya kami daripada yang orang itu. Nah, dari situ kami semakin pede. Kalau masalah garansi enak itu ya, kita berani mengklaim itu karena dari testimoni orang yang jumlahnya nggak sedikit, ribuan ya. Alumni dari 5.000 lebih itu, kita belum ada yang klaim bahwa ini nggak enak. Belum ada. Nggak enak, Pak. Minta uang kembali, nah belum ada itu. Dari 5.000 lebih itu. Nah, dari situ saya makin pede, makin berani, dan kita terbuka. Kalau memang nggak enak, kita kembalikan uangnya. Tapi belum ada sampai sekarang. Dari situ kita benar-benar teruji, makanya berani, Pak. Karena kebanyakan pukis-pukis di luar itu kan kebanyakan ada yang bantet, enak, terus cepat keras, kurang empuk. Nah, di situ kita uji langsung ke alumni kami di online. Nah, dari testimoni mereka, dari penjualan mereka, di situ saya berani untuk garansi karena bahannya udah benar-benar ditakar, benar-benar dites pasar gitu. Bukan sekedar dites di kalangan saya saja gitu kan. Ini udah dites ke Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu ada alumni kami itu, dan banyak yang udah jualan. Yang seperti saya bilang tadi udah sampai di luar negeri. Kalau alumni tersukses ya, biasanya itu yang cabangnya sampai setahun 2 cabang. Sampai sekarang udah 3, terakhir saya lihat 3 cabang, dan offsetnya udah sangat besar. Apalagi dia baru mulai, dan dia viral, Mas. Viral di kotanya. Saya nggak bisa sebut kotanya, di Jatim, karena alumni terkadang ada yang mau privasi. Nah, di situ banyak kan yang itu yang paling sukses, yang sampai ribuan terjual. Adonannya sampai berdrum-drum besar gitu, Pak. Ember besar. Cabangnya udah lebih dari 1. Nah, itu biasanya yang paling sukses kayak gitu, Mas. Kalau dari segi omset bisa besar itu karena dari cabang tadi yang banyak pertama. Yang kedua dari efek marketing tadi, Mas. Semakin viral, ada endorsan ke selebgram makanan. Nah, itu menjadi daya tarik bagi pembeli untuk semakin banyak datang gitu. Sampai antri-antri gitu, Mas. Dari konten-konten, nah itu orang semakin penasaran. Nah, di situ sangat pengaruh. Apalagi pukis kami itu bukan pukis yang pasaran. Pukisnya yang nggak bikin enak. Nah, itu salah satu keuntungannya dari pukis kami itu nggak enak, Mas. Kalau yang ada pukis yang viral itu biasanya itu enak, Mas. Dimakan satu udah kenyang gitu. Nah, itu bikin penjualan jadi lebih meningkat, Mas. Karena makan satu kurang gitu. Makan satu kurang. Jadi ada efek nagihnya. Karena nggak cepat kenyang. Dari situ bisa pengaruh sekali ke penjualan. Kalau untuk di kelas kami, kita lebih fokus ke bimbingan pembuatan kuenya sampai enak, sampai bisa. Dari segi marketingnya ada juga, tapi nggak terlalu mendetail. Dari segi umum aja, marketing. Saat ini saya fokus di pukis terus karena masih banyak yang mesti saya kembangkan, Mas. Offline aja baru buka nih. Dan offline juga nih saya baru 2 bulan ini. Pukis itu masih banyak yang belum saya jelajahi, masih banyak resep yang belum saya bisa riset lagi. Kami ada pukis durian juga. Nah, itu belum saya benar-benar blow up itu, Mas. Pukis durian yang benar-benar rasa durian, bukan dari pewarna atau perasa, tapi benar-benar durian asli. Nah, itu peluang itu, Mas, kalau orang-orang, karena pukis durian sangat jarang. Kami juga ada donat sebenarnya, Mas. Bonus donat di kelas kami. Donatnya juga garansi enak, garansi empuk juga. Dan udah teruji dari alumni kami dari 2021 sampai sekarang. Jadi pukis dan donat ala mall, garansi enak juga, tapi fokusnya di pukis tetap. Kita sekarang nih yang fokusnya pukis original dan pukis pandan, itu yang 2 itu. Karena pukis termasuk makanan tradisional, jadi kalau di
dikembangkan ke yang agak aneh-aneh gitu Pak. Red Velvet biasanya itu pasarannya ada, cuman untuk kalangan muda aja biasanya. Dan saat ini juga ada pengembangan dari segi topping Mas biasanya. Kalau dari segi rasa cookiesnya itu biasanya dua itu, original pandan dan durian itu. Durian udah masih masuk, masih cocok dengan pasaran Indonesia. Nah makanya itu dari segi pengembangan tadi, dari segi toppingnya aja sekarang nih yang cocok. Cookies kita itu nggak terlalu kuat santan, pas, jadi cocok untuk segala topping. Nah kita mau topping asin, topping manis, toppingnya bisa pakai glaze. Glaze itu saus manis yang kayak di donat dengan berbagai rasa. Nah, itu cocok untuk kalangan Indonesia, pasaran Indonesia saat ini. Jadi pengembangannya bisa pakai toppingnya, pakai abon, pakai yang asin-asin yang lain. Itu bisa untuk cookies kita, pengembangannya di situ. Kalau ikut kelas kami itu pertama yang dari online itu kita dapat materi dalam bentuk file PDF. Itu saya bisa bilang insya Allah ini terlengkap di Indonesia materinya. Karena sekitar 68 halaman Mas bukunya. Nah, itu saya rangkum semua di sini, insya Allah sedetil mungkin. Dan juga nanti dapat video tutorialnya. Kalau di online kita filenya saja yang dapat. Kalau di offline dapat bukunya, kita printkan. Dan itu selanjutnya dapat masuk grup bimbingan. Ada grup bimbingan sesama alumni seluruh Indonesia itu gabung dari satu. Di situ bisa diskusi dengan saya juga atau bisa privat dari Japri, dari WA, itu bisa konsultasi. Jadi di dua channel, di grup atau di privat. Jadi kita bimbing terus sampai bisa insya Allah. Selama saya masih hidup dan mampu, insya Allah sampai bisa. Kenapa modul pembelajaran saya sampai 68 halaman? Karena itu dari pengalaman sehari-hari jualan itu Mas. Dari riset, dari sehari-hari jualan itu kan banyak ilmu lapangan, ilmu pas masak, itu saya tuangkan di situ. Saya menjaga amanah Mas. Janji saya mau kasih secara benar-benar sampai bisa, sampai detail gitu kan. Jadi saya tulis apa yang saya ingat ilmunya, saya tulis di situ. Makanya banyak yang bilang tujuannya apa panjang-panjang, nanti bingung. Tapi saya pikirnya gini, supaya peserta itu nggak salah jalan, nggak salah langkah gitu. Jadi saya tulis sedetail mungkin dari langkah-langkahnya, tujuannya itu. Kalau ada yang miss bisa ditanyakan di grup, di privat. Ya, menurut saya kuliner Pukis ini masih sangat menjanjikan ya. Karena banyak yang masih belum dieksplor. Franchise itu, alumni bisa untuk franchise kan. Dari penjualan itu bisa dinaikkan dari franchise itu. Nah, atau dia bikin varian-varian yang baru yang jarang-jarang dijual oleh orang. Karena Pukis Mekar ini spesial Mas. Masih cukup jarang yang jual Pukis Mekar yang nggak enak. Untuk memberikan manfaat itu ada base-nya harus mengeluarkan harga agar orang menghargai resep itu Mas. Karena bukan resep yang sembarangan, bukan yang resep yang asal jadi. Dengan ada harga itu orang akan menghargai. Jadi kalau kasih gratis nanti orang bebas sebar-sebar. Justru itu akan merusak pasar. Jadi kita kasih ke orang, kita kasih biaya. Tujuan utamanya itu biar dia menghargai resep itu. Alhamdulillah saya orang tua mendukung Mas waktu itu. Ya setengah mendukung lah ya. Kalau awal-awal kan orang belum sukses kan awal-awal dulu ya. Masih merintis lama-kelamaan. Terutama pas ada kursus ini. Nah itu orang tua udah sangat mendukung. Tantangannya tuh biasanya kita harus membimbing alumni-alumni yang masih pemula. Di situ kita harus bimbing dari awal yang masih nggak tahu bahan-bahan biasanya itu. Nah kita harus ekstra bimbingan mereka tuh. Makanya itu saya kasih materi detail itu agar alumni peserta itu yang masih awam nggak tahu bahan-bahan sama sekali. Nah itu terbantukan dengan itu. Makanya saya bikin sedetail mungkin agar mereka itu bisa baca detailnya. Jadi udah tahu duluan. Nanti pas konsultasi itu lebih mudah. Makanya saya sedetail mungkin itu biar khususnya yang pemula-pemula itu bisa paham dengan cepat. Sedetailnya kita kasih tahu mereknya, alternatif mereknya, takarannya dari takaran gram, mililiter. Kita kasih tahu juga cara-cara dari awalnya, menitnya untuk ngadon itu ada menitnya sendiri dan ada suhunya Mas. Pas masak itu ada suhunya. Suhu cetakan itu kita ukur pakai termometer suhu khusus untuk benda. Nah itu sangat membantu sekali untuk pemula agar mereka cepat bisa. Dengan adanya suhu cetakan itu, jadi kita bisa konsisten. Jadinya insya Allah bagus terus, asal suhunya benar. Dan juga di kursus kami itu kami kasih tahu alat-alatnya Mas. Alat-alat secara detail, belinya di mana, kontaknya ada untuk pembelian alatnya itu. Agar peserta ini nggak salah beli. Alat-alatnya, cetakannya, kompornya. Karena Pukis ini bagusnya ada kompor khusus. Nah itu jangan sampai salah beli, jangan sampai salah cetakan. Akhirnya gagal. Alatnya juga nggak di-endorse. Merek-merek bahan juga bukan hasil endorse. Tapi benar-benar hasil pengujian kami. Mana yang bagus, jadi nggak ada sangkut paut dengan orang
orang yang brand atau apa. Jadi kita benar-benar murni hasil dari riset. Dari materinya, apabila ada perkembangan kita update, ada resep baru kita update, ada teknik baru kita update di kelasnya. Jadi peserta itu tahu yang materi yang terbaru. Dari 5.000 lebih ya, 5.000 lebih ke atas itu ada aja yang biasanya orangnya itu kurang sabar gitu Pak. Kurang sabar latihan ya. Biasanya dia mau cepet, padahal proses itu kan ada proses latihan. Apalagi online. Online itu orangnya itu harus latihan. Baca materi dulu, kalau ada kurang jelas ditanya, nah baru latihan. Nah di situ biasanya orang ada yang kurang sabar, mau cepet bisa gitu Pak, pada nggak mau baca gitu Mas. Nggak mau baca, nggak mau konsul. Nah itu biasanya ada orang yang jarang-jarang sih kayak gitu. Sangat jarang, 1-2 aja biasanya. Contohnya, kalau orang yang kurang sabar itu biasanya bilangnya, masa harus latihan dulu gitu kan, masa harus coba-coba lagi, masa harus baca-baca dulu. Padahal kan intinya di situ, ilmunya kalau nggak dibaca, nggak ditonton videonya, nggak bisa, pasti nggak bisa. Makanya saya hadirkan ini kelas offline ini Mas. Untuk orang-orang ada kan orang yang susah di online Mas. Mereka ada yang kurang ada waktu, nggak praktek-praktek. Udah bertahun-tahun ikut online, tapi nggak praktek-praktek. Kebanyakan orang-orang yang kayak gitu, yang kurang bisa praktek online, kami hadirkan yang offline ini. Biar mereka langsung praktek hari itu juga. Dan insya Allah bisa hari itu juga. Ya saat ini lokasi praktek kami itu di daerah Waru, Sidoarjo nih, di perbatasan dengan Surabaya, dekat sekali dengan Surabaya nih. Nah saya sekarang fokus di sini dalam beberapa bulan ini area Jatim. Untuk kelas offline-nya ke depan akan kita lakukan di sini insya Allah. Ya untuk terdekat ini kita buka insya Allah tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu kita buka pendaftaran untuk kelas offline di sini. Biasanya dari pagi jam 7:30 sampai jam 6 sampai jam 7 malam biasanya. Jadi terdekat ini kita buka tanggal 10 November nih, Hari Pahlawan. Dan itu selanjutnya insya Allah kita buka terus di tiap hari Minggu. Dan kalau untuk online buka terus tiap hari, bisa ikut. Dan sekarang masih ada promo juga. Harganya offline dan online itu cukup murah Mas, nggak sampai mahal-mahal banget, kita terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Dan juga kita ada yang spesial yang ketiga, offline privat. Nah itu hanya 1 orang kita bimbing, 1 orang 1 hari itu cuma 1 orang itu aja. Jadi untuk orang-orang yang pengen usaha kuliner pukis dan juga donat saat ini kami buka juga, bisa ikut dengan kami, dengan bantuan kami insya Allah bisa untuk membantu, mempercepat, bisa membuat kue pukis ini yang tentunya garansi enak empuk, garansi pasti bisa buat pukis yang mekar seperti yang dicontoh yang kami kasihkan di foto itu real Mas. Peserta benar-benar bisa buat kayak gitu asal ikuti dengan petunjuk yang kami kasih. Semoga bisa membantu orang-orang yang ingin usaha, apalagi khususnya ibu-ibu yang ingin membantu jualan dari rumah atau bapak-bapak yang ingin membantu menambah penghasilan, dan terbukti sampai saat ini. Ya Alhamdulillah saya owner dan sekaligus pengajar dari kursus pukis dan donat Dunia Fana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.